Lada. Oke, kembali lagi di Cabai Merah yang Lada. Bersama saya, nggak usah perkenalan, pasti kalian juga bakal pada tahu sendiri ya. Iya. Oke, kecuali yang tengah. Entah. Yang tengah ini harus perkenalan. Nggak tahu ini siapa. Tidak diundang tapi datang sendiri. Datang tadi undang, pulang tak? Diantar. Jalan kum, jalan kum. Kenalin dulu dong. Kenalin dulu lah biar orang-orang di sana pada tahu. Ya, oke. Halo. 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 Kasih salam dulu. Kasih salam atuh. Salam. Salam. Apa kabar? Oke. Ya, saya senang sekali dan bersyukur Aji yang udah mengundang saya. Ya, kasih karunia Amin. dari Tuhan. Perkenalin, nama saya Musa Mustika Koswara. Nama panjang saya Ya mesti kasih salam tadi. Tahu panjangnya. ya, saya bersyukur untuk Oke. acara ini diadakan. Oke. Di Adanan. Diadakan. Oh, diadakan. Jadi Mus ini pekerjaannya apa? Saya freelance Oh, dan freelance. bisnis. Bisnis. Bisnis apa? Bisnis Novak. Dari Cina anjing. Bisnis Sinovac. Canda. Canda tuh bener. Gimana bisnis lancar Sinovac banyak yang beli nggak? Bangga ya negara Anda gitu mikirnya ya. Bukan negara Anda ini mengirim vaksin ke negara saya. Di sini di Indonesia banyak yang divaksin Sinovac. Prestasi lah ya. Ya, prestasi. Apa prestasi apa? Ya negara dia gitu bangga gitu kan. Oh benar. Bukan negara saya itu. Oh, Oh, bukan. bukan. Masih Indonesia. Oh, ternyata rasnya Indonesia kan. Indonesia. Ada keturunan Tionghoa? Ada deh. Oh, ada. Mau tahu aja. Bener. Bener nggak ada keturunan Tionghoa nggak? Ada dari kakek. Kakek Tionghoa Ya, dari Cina langsung. ya. Dengar ya. Oh, Dengar ya Historinya. gimana dengar? Iya, ya, dengar dari historinya ada berarti. Agama Agama saya Nasrani karismatik, Kristen karismatik. karismatik. Iya. Oke. Nah, kita di sini bukan berbicara agama, bukan berbicara ras, Betul. tapi kita sharing berbicara juga sih bahas. Ya nggak apa-apa Ya, lagi, sih. tapi gibah positif sih ini. Jadi kita menyebarkan rasa toleransi kita gitu. Jadi kan itu sebenarnya gibah, ria juga iya. Jadi tapi rianya dalam konsep ria kebaikan gitu. Gitu. Minoritas. Mayoritas. Nah gini loh, enak kan bercandaannya, nggak dibawa serius gitu kan? Nah, bener nggak? Enak nggak gitu? Mus, Ada menyentil. hah? Apa yang menyentil? Apa yang Ada menyentil? kata-kata. Oke, jadi kita di sini kita akan sharing masing-masing pendapat, pandangan. Jadi yang tidak diobrolkan biasanya seperti agama dan ras, tapi kita bisa bertoleransi ya. Betul, Iya. betul. Kita itu berkenalan sudah 10 tahun lebih ya, Iya. tapi belum pernah sampai berantem gara-gara ras atau agama. Nah, itu Karena udah kita pasti. tahu sama tahu itu urusan masing-masing. Tuh. Nah, di sini kita akan bisa Q&A. Iya. Mius. Mius, ini Matthew Bellamy. Mius. Mus bisa bertanya nih ke kita sebagai muslim Ya. tentang agama kami atau kegiatan pekerjaan kami, terserah. Ya, itu mah bebas, tidak dibatasi lah. Kita mah Begitupun tidak dengan membatasi. kami boleh bertanya ke Mus. Iya, selain Tanpa harus bertanya. menyinggung, tanpa harus menghina. Betul. Iya. Oke. Menghina pasti sih. Menghina. Menghina pasti sih. Jangan sih. Editor. Anda bekerja keras bikin Ah iya betul, kerja keras bagai kuda. sebelum ke bincangan selanjutnya saya pengen ngopi dulu nih. Oh, dari siapa? Masih dari Duve Kopi yang aman di lambung. Kita ngopi dulu, ada kopi nggak? Ya, makasih. Tapi ini kopinya khusus mayoritas. Nggak apa-apa. Udah minum. Halal bin halal. Oke, sebelum ke pertanyaan Q&A nanti, ya pertanyaan di Q&A. Sebelum ke sana ya, jadi saya tadi kan pengen menceritakan histori pertama ketemu Mus tuh gimana gitu kan. Jadi Mus tuh kan di Baladewa ya, Pajajaran ya. Iya. Kenal udah 10 tahun lebih.
kenal udah 10 tahun lebih, tapi tidak ada gesekan, meskipun beda agama gitu, meskipun kita berbeda agama, tapi tidak ada gesekan ke arah situ ya. Ya. Kita aman-aman saja. Harga menghargai. Harga kamu berapa? Saling menghargai. Harga Harga kamu berapa? ada ya. Bisnis lancar. Mas, Ya. Mas teh freelance ya berarti? Ya. Terus tadi saya dengar, langsung lah ya ke inti aja lah, biar nggak terlalu lama. Langsung. Mus tuh katanya Nasrani Kristen, Nasrani ya benar Kristen dan Nasrani, tapi Kristen, karismatik. Nah, saya pengen tahu karismatik kita kan sharing. apa ya ibaratnya, bukan ibaratnya, memang kita awam ke agama selain agama kami gitu kan. Jadi saya ingin sedikit bertanya-tanya tentang Kristen karismatik. Kristen karismatik itu yang saya tahu kan sebenarnya ada Protestan, Katolik. Nah, Kristen karismatik itu saya baru dengar. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya di cara ibadahnya. Cara ibadahnya. Terus memuji menyembahnya, nyembah Tuhannya beda, nyanyinya. Tuhannya sama. Tuhannya tetap sama. Kita Tuhannya. kan satu tubuh. Hah? Satu tubuh Kristus. Oh, satu tubuh Kristus. Iya. Jadi Dan caranya aja yang berbeda berarti. cara ibadah Cara ibadahnya aja yang berbeda. Oke. I see. Apa? yang saksikan. Ya enggak, ini saya menunggu. Enggak kan. Oh, Enggak, saya menunggu. Iya, sok aja jelasin dulu kan, saya ya, pengen tahu. gini, aliran boleh beda tapi kita satu tubuh Kristus gitu. Kan tadi saya belajar dan mulai menyadari tadi malam, belajar dan sadar, dapat pencerahan juga bahwa kita berbeda tapi di dalam Kristen ya. Ya, dibilang ya. Mau aliran karismatik, aliran Pentakosta, Ortodok, Protestan, semuanya kita sama dalam. Saya dapat pencerahan dan ini hikmat gitu dari Tuhan bahwa kita berbeda tapi satu Tuhan gitu, satu tubuh Kristus. Satu tubuh Ah, Kristus. sebenarnya sama sih, dari Islam juga ada ya. Islam juga ada seperti Banyak itu. ya. Iya banyak. Caranya ibadahnya beda juga. Sama. Cara ibadahnya Cuma sama. berbeda dikit lah. Ya, cuman ada sedikit yang berbeda dalam misalkan dari atahiyatnya. Terus niatnya. Betul. Terus apa lagi? Banyak sih. Banyak sebenarnya kalau dibahas. Dari puasanya. Puasanya. Kadang puasanya ada yang lebaran lebih awal. Nah, itu benar. Kadang bukan beda aliran sih, beda pandangan ya. Pandangan. Dan itu pun dia kalau misalkan berbicara tentang organisasi sebenarnya Mirip ke situ gitu ya. Mirip. Sebenarnya juga kan gereja beda, karismatik beda kan. beda kan gereja. Aliran Apa? Protestan gitu kan. cara Beda. pandang gitu ya. Ya, enggak. Tempat ibadah. Tempat ibadah sama. Enggak, tempat ibadahnya Gereja. kan beda-beda. Oh, gerejanya ya. Ini gereja Di buat tempatnya karismatik gitu ya, kan. ya. Jadi ada khususnya gitu kan. Misalkan karismatik di gereja mana, Iya. Protestan di gereja mana gitu kan. Nah, di kita pun ada yang seperti itu, di Muslim ada. Ini kan beda. Kan sih? Di Bumi Asri ada. Enggak tahu, saya lupa lagi. Saya pernah sholat di sana. Loh, Udah sholat di elap. dosa. Itu saya kan nggak tahu ya. Saya kan nggak tahu soalnya waktu itu saya lagi mau ke saudara di sana. Waktu Jumatan, ya itu masih terdekat. Sudah saja saya berhenti daripada nggak Jumatan. Nah, benar-benar. Nah, begitu masuk, pada ngeliatin nih. Saya nggak tahu kan. Nah, begitu beres sholat, nah, itu Coba sekarang masih ada mesinnya. ada. Oh, ada. Ada. Oh, disebutin namanya. Ada. Iya. Oke. Ya, saya nggak tahu ya bahwa itu masjid. Kan sebenarnya masalahnya apa? Kita kok sama-sama sholat ya, Nah, sama-sama ibadah gitu kan. nah itulah. Iya. Keluhan dia. Keluhan saya seperti itu. Nah, saya mau nanya juga, itu ada kaitannya gitu dengan agama yang lain. Kalau misalkan mus sebagai karismatik masuk ke gereja Protestan, apakah diperlakukan seperti itu? Tidak. Beda nggak? Diperlakukan seperti Iya, maksudnya itu, ya. beda lah.
Nah, Ya kalau saya nge-welcome aja sih. enggak, kalau misalkan di agama mus, Ya. di Kristen lah khususnya gitu ya. Kan di Kristen tuh ada beberapa Aliran. aliran seperti karismatik, Pantekosta gitu Iya. kan, ortodoks, yang gitu-gitu ya. Iya. Nah, karismatik dan protestan itu berbeda kan gerejanya. Iya. Nah, misalkan karismatik masuk ke gereja protestan. Nah, gimana cara pandang si aliran protestan kepada si aliran karismatik? Ya pertama jadi pertanyaan, ini orang dari kan kalau di Kristen ada yang baru tuh jadi perhatian gitu. Jadi, Oh. ya Oh, iya. jadi perhatian. Iya, iya. Maksudnya perhatian untuk digerejakan di sana gitu ya. Orang tahu jadi jiwa di sana gitu, jadi berjemaat di sana gitu. Jadi ada bahan pertanyaan gitu. Anda dari mana? Apa agama Anda? Aliran apa? Aliran apa gitu. Oh, suka ditanya juga. Ada yang nanya gitu. Oh. Cuman welcome aja sih. Oh, berarti ditanya mah pasti, cuman kalau welcome ya welcome gitu ya. Ya tapi ada ya kayak Aji juga ada kan ibadahnya berbeda, ya ada perasaan saya yang aneh gitu, kok ibadahnya kayak gini gitu. Oh, Wajar kan? Oh iya, ngerti lah. Ya. Berarti sama juga. Tapi kita nggak mau mempermasalahkan sih. Tidak perlu Beda. masalahkan. Mau caranya seperti apa, itu masing-masing punya pandangan sendiri sih. Selama tidak sampai mengganggu sama sekali. Betul. Masalah. Yang penting kita satu tujuan, itu aja sih. Iya. Ibadah mau ke siapa lagi kita? Cuma sayangnya sih, kalau saya sih sering ada debat-debat yang akhirnya jadikan permusuhan. jadi konflik, jadi gesekan ya. Jadi konflik, gesekan, akhirnya anggota ini sama anggota ini bergesekan karena beda pandangan. Padahal selama itu tujuannya ibadah sih, selama tidak menyimpang, ya nggak masalah gitu. Kecuali ibadahnya sholat tapi sudah sholat minum alkohol, Betul. nah, itu udah menyimpang kan, Iya. ada maksiat. Betul. Iya. Sementara pemberantasan maksiat cukup sulit di kita, Iya. organisasinya dibubarin. Ya, Betul. itu kan pembela pembela tadi. pembela apa sih namanya? Pembela kebenaran lah Iya. gitu. Jadi pemberantas maksiat. Pemberantas maksiatnya dibubarin Betul. gitu kan. Yang akhirnya konflik-konflik nanti bakal muncul-muncul itu udah pasti sih. Cuma Iya. tinggal ngapinya aja seperti apa sih. Dan yang konfliknya itu agamanya yang sama. Bukan saling mengayomi, bukan, tapi saling Enak sih bergesekan. agamanya sih, diem-diem aja. Sebenarnya adem-adem aja. Sebenarnya gitu. ada konflik cuma nggak seru kalau di up. Iya, karena minoritas. Ya minoritas. Benar ya, Emang minoritas sih. Minoritas emang benar. Kalau Anda sebagai minoritas seperti apa? Nah, Rumah Anda dikelilingi sama masjid. Ya. Toa speakernya ya udah tau lah tiap Keras. bulan ini tiap bulan puasa bangunin sahur jam 2 gitu Anda harus tidur lelap malah kebangun. Menurutmu seberapa mengganggu apa biasa aja? Monggo. Kalau saya menyikapinya ya biasa aja karena udah terbiasa di lingkungan. Biasa. karena sudah terbiasa, berarti awalnya terganggu. Awalnya ya enggak sih, Iya, kalau terganggu pasti. pasti terganggu. Pasti terganggu. Pasti. Terganggu mah terganggu ya daripada rame gitu. Yang penting saya kan suka damai ya, Oh. daripada berselisih. Daripada berselisih karena pasti kalah. Dia Bukan pasti minoritas. kalah. Iya, gitu. Ya ada sifat menghargai juga Ya, kan. menghargai, oke lah. Jadi lebih ke menghargai aja ya. Terganggu mah terganggu, cuman menghargai gitu kan. Nah, oke. Iya sih. Karena mau ngelawan juga gimana Nah, gitu. gimana? Kita lingkungan mayoritas. Iya. Dia diem di lingkungan mayoritas. Harus Ah, adaptasi. Ya, adaptasi gitu. Karena saya pun kalau misalkan tinggal di mayoritasnya non muslim, Iya. pasti yang ikut juga. Yang Masa ikut. iya saya antar takbiran atau apa di lingkungannya non muslim kan nggak mungkin juga gitu kan. Masuk ke komplek non muslim kan ada di sini nih komplek non muslim. Ada banyak. Terus kita takbiran kan nggak mungkin juga Iya. karena kita menghargai. Dibatasi lah itu juga. Kita juga menghargai, tapi ya etika tetap dipakai gitu kan. Ketika kita masuk ke halaman mayoritas non muslim ya kita ngerem juga gitu. Apa sih, masa sih kita sengaja gitu kan, Iya. lu ganggu aja gitu kan, nggak akan mungkin. Nah itulah proses saling menghargai gitu. Ada pertanyaan dari Mus buat kita.
Iya, pertanyaan ada. Oke. Banyak sih. Banyak. Wow. Jawaban saya sedikit. Gimana? Come on, nanya. So, Oke. kita jawab dengan sepengetahuan kita. Sebisa mungkin. Sebisa mungkin. Kalau misalkan nggak tahu atau Salah. kurang ilmunya atau salah, nanti bisa diingatkan lah. Bisa diingatkan lah, misalkan ya sama siapapun yang lebih tahu dari kita. Ya, Karena kita pun dalam proses masih belajar. betul. Iya. Gitu. Oke. Ya, Bos. Kalau di Muslim poligami Oke. diperbolehkan atau enggak? Keren. Iya. Kan perselingkuhan semakin semarak. Oke. Pertanyaannya lada. Anjing lada gini. Oke. So, mangga, Bol, mangga. Saya pastikan dulu istri saya nggak nonton ini. Sama. Jadi gini ya, kalau menurut saya poligami itu hanya untuk orang yang benar berilmu dan mampu. Mampu itu dalam segi iman, ilmunya seperti apa, lalu dari rezekinya. Gak mungkin dong menafkahi istri-istrinya itu dengan cuma kata-kata doang, pasti butuh nasi juga, butuh duit dan istilahnya. Kalau poligami ya harus kaya gitu. Kalau nggak kaya nggak usah poligami gitu. Yang saya sebutin tadi ilmu tadi memang salahnya di kita itu karena disebutnya kaya doang akhirnya bisa poligami, sementara ilmunya nggak dapet. Akhirnya negatif gitu. Yang penting nikah alasannya biar nggak zina. Sebenarnya salah. Kalau buat saya sendiri salah kayak gitu. Kecuali kalau Anda udah pergi naik haji berapa kali, ilmunya sudah tinggi, sudah bisa membagi kasih sayangnya, ya nggak masalah buat poligami. Oh, sunahnya seperti itu daripada Anda nanti berselingkuh dengan orang yang sebenarnya dibenci sama istri Anda sendiri nantinya. Banyak yang model-model kayak gitu sih. Sekeliling saya juga banyaknya kayak gitu. Itu menurut pandangan Epul ya? Ya, jadi menikah tuh poligami itu sunnah. Sunnah itu dikerjakan kalau mampu, nanti dapat pahala. Kalau tidak dikerjakan nggak apa-apa. Gitu. Nah kalau pandangan saya beda. Ya. Nah jadi gini Dia loh. nggak setuju berarti. Apa bukan? Kan Oh, oke. Berarti kalau bukan dia mau poligami. yang pasti istri saya jangan nonton. Yang pasti istri saya jangan nonton. Iya, silakan. Jadi gini loh. Silakan. Poligami itu kan gini lah. Tiap agama kita punya hadis dan dalil masing-masing. Nah, Itu iya. sebenarnya tidak perlu didebatkan ya, silakan saja. Hmm. Cuma saya punya pandangan yang berbeda. Poligami kita boleh dijalankan atas izin istri pertama udah pasti. Udah pasti. Ya kita kan tidak bisa memaksakan. Kalau misalkan istri pertama tidak mengizinkan, kita memaksakan tidak ada izin istri pertama itu sama dengan selingkuh. Karena tidak ada kecuali sudah cerai, itu beda lagi ceritanya. Nah, kedua, kalau menurut saya poligami sekarang itu lebih banyak dimanfaatkan dengan mengatasnamakan sunnah. Setahu saya zaman dahulu Nabi Muhammad berpoligami itu dia menikahi perempuan yang suaminya gugur di medan perang. Oh iya. Terus dia menikahi yang lebih tua, bukan yang lebih muda. Yang sekarang nyari yang pada muda, Yang pada bohong. 19 tahun dikawin karena dia kaya, ilmu agamanya belum ada gitu loh. Nah gitu, itu menurut saya. Nah jadi benar kata Epul, benar seperti itu. Jadi mau poligami itu ilmu kita tuh harus ada dulu gitu loh. Jangan kita punya materi, kita diizinkan dengan istri pertama tapi tidak tahu tanggung jawabnya seperti apa. Main poligami aja gitu. Sebenarnya itu emang sunnah. Cuman sunnahnya seperti apa dulu? Sunnahnya yang mana dulu? Apakah sunnah yang atas mengatasnamakan sunnah? Apakah sunnah yang benar-benar yang harus dijalankan gitu loh? Yang pasti istri saya jangan nonton, jangan berharap kayak gitu ya. Saya balikan nih pertanyaannya nih. Kalau di non benar. seperti apa? Kalau di non muslim, Poligami apa pernah ada? saya belum pernah poligami dan belum pernah punya istri. Oke, nggak apa-apa. Oke. Nggak usah curhat dulu sih. Belum punya istri, belum laku. Apa nggak laku? Pasti laku. Oh, pasti laku. Laku pandai. Ya gitu. Lada.
Dasar. Jadi poligami menurut Di agama Muslim man. Kalau di agama saya dilarang kalau Dilarang? poligami, iya. Dengan alasan Dengan alasan ya firman Tuhan tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya boleh poligami tapi istri sudah meninggal. oh bukan poligami gitu. Iya, itu nikah lagi. Nikah lagi disebutnya. enggak kan istrinya kalau udah meninggal boleh nikah lagi gitu. Iya berarti bukan poligami. Oh, udah meninggal tapi belum cerai. Nah, mana sih? Udah meninggal belum cerai. Si umur itu Iya, jadi cerai. kalau kekristenan menolak poligami Yang pasti menolak. Oke, menolak. Itu tercatat dalam Bible tidak? ada. Oh, oke. Yang bisa disebutin lah. Ya, Surat apanya? ya suratnya nggak usah disebut. Iya. Terus? Terus? Dan cara saya juga setuju dengan pandangannya itu karena ya kasihan nyakitin. Menghargai orang yang dicintai. Iya. Oke. Kedua kasihan. Kedua kasihan. Tapi kan ketiga kita di dunia ini 1:4. wanita. Iya, wanita lebih banyak. Setidaknya jatah kita itu 4 wanita sebenarnya. Oh iya benar loh. Benar. Iya. Berarti jangan nonton istri saya. Wanita juga jangan terlalu bangga kalau cantik ya. Cantik juga belum tentu dapat jodohnya kadang. Betul, betul. Apa karena perbandingan itu 1:4 mungkin. Iya. Jangan lihat jumlahnya tapi kesetiaannya. Oh, anjing lada. Lada wah. Jadi karena rata-rata kalau satu juga belum habis, ya satu juga belum Nggak habis-habis. nggak habis-habis gitu maksudnya ya. Ya dituntut kesetiaannya gitu. Apa diproses apa kuat atau enggaknya lama. kuat apanya? Ya maksudnya kuat menjaga hubungan, Oh. saling percaya, saling mencintai, saling Ah. kasih. Gitu. Hey. Pertanyaan selanjutnya berarti. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mus aja lah. Dari kamu lah, dari kamu lah. Saya Dari nanya Mus. terus dari tadi ya. Enak. Ya, Minoritas. saya Minoritas tak terbatas. Gak tersinggung kan disebut minoritas? enggak. Karena faktanya seperti itu. Iya, katanya seperti itu. Oh, mau Oke. nanya apa Mas? Ya, Nanya apa? oke dari saya mau tanya, saya mau pilih umat Kristen, kenapa harus disunat di Muslim? Apa Sunat. diwajibkan atau enggak? Ya. Oh, Dan yang kedua itu ini, kenapa babi diharamkan? Wah, itu. nggak ada dari wae. Nggak ada. Terus makanan enak sih, Bang. Iya, emang iya. Dulu saya pernah nyobain. Sama. Sama, saya juga pernah nyobain. Haram ya? Oh, udah tahu haram kan? Udah tahu haram tapi di Bisa mah sama kayak orang lain kalau minum alkohol. itu haram. Haram, cuma banyak yang dugem ya. Iya, gitu. KTP-nya muslim. Ya, itu kebanyakan juga itu, gitu. Tapi kita nggak favorit makan babi juga. Enggak, Kita cuma pernah nyobain. aja. penasaran doang. Penasaran. Yang namanya manusia mah pasti ada rasa penasaran gitu. Kalau menurut saya enak, ya menurut anak-anak ih jijik kok enak. Ya mungkin itu menurut Anda, menurut kita juga Iya. punya pandangan masing-masing. Oke. Kenapa harus disunat? Iya. Kenapa babi itu Haram. haram? Disunat. Kalau disunat kewajiban untuk laki-laki dan perempuan ada juga ya, Jia? Ada Ada perempuan. juga perempuan. Ini saya menjawab untuk kenapa laki-laki disunat. Kalau buat saya sih untuk alasan kebersihan yang pertama, terus yang yang pertama sih alasan kebersihan sama alasan akil balik karena diwajibkan untuk muslim yang sudah akil balik itu disunat. Itu akil balik itu ukuran dewasa untuk seseorang. Ya. Jadi misalkan laki-laki dewasanya setelah spermanya keluar, jadi Anda bisa onani atau Onana? atau mimpi buruk tapi nikmat. Oke, bukan mimpi buruk nanti semua. Nah, terus keluar sperma berarti dewasa. Tapi itu kadang kayak sperma gitu nggak kita niat onani juga sering dikasih hidayah bahwa dikasih tahu mungkin ya kita sudah dewasa dikasih mimpi dengan bla 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 gitu Ya. akhirnya. Oh, gairah lah pokoknya Nah, keluar. keluar. Nah, seperti itu tahu lengket aja. Ya. Nah, yang kedua perempuan tuh keluar menstruasi. Jadi menstruasi itu indikasi untuk seorang wanita dewasa. Betul. Gitu. Jadi kalau misalkan kamu gak dewasa banget sih, oh saya udah menstruasi. Nggak bisa. Oh, benar. Nah, menurut Anji gimana Ji? Coba sunat. Sunat mah lebih Sama kan? lebih ke Satu kesehatan. agama. Iya. Oh iya. Iya benar. Itu sebuah agama kan tuh. Enggak, saya buat sekte baru nanti. Ya, untuk kesehatan sama. Lebih ke Sama. situ karena
setahu saya kalau nggak disunat pun ada jawernya kalau ke laki-laki gitu ya. Jawer kuning. Jawer. Kalau jawernya apa ya jawer ya? Boleh itu bahasa. Kelimbir gitu Iya, kulit iya. gitu kan. Nah itu kalau misalkan nggak dipotong itu bakteri ngumpul di situ. Ah, oke. Jadi bisa jadi masalah nanti ke organ reproduksi laki-laki, ke penis gitu. Penis. Orang Sunda berarti penis. Penis pakai penis gitu lah. Itu. Hmm. Nah, kalau untuk wanita, nah saya nggak tahu kenapa harus disunat. Karena kita bukan wanita. Iya. Jadi kita nggak perlu tahu lah. Iya, apakah kamu wanita? Yang wanita komen aja. Ini gua disunat karena bla 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 bla. Nah, Ya, gitu. kasih Ya, tahu kalau aja. ada yang lebih tahu kenapa wanita harus disunat, ya komen aja. Ya. Itu nanti. Kenapa kita nggak bisa jawab kenapa wanita harus disunat? disunat? Karena ilmu kita terbatas. Iya. Dan Anda bukan wanita. Nah, iya. Iya, bener oke. Itu dari sunat ya kalau Dari sunat. babi. Nah, babi. Ya. Oh iya jawab iya berarti ya. Iya. Sorry. Apa kuda? Kuda. Kuda sih. Oh ini kuda. Aduh. Oke, ngejelasin babi. Kalau yang saya tahu itu babi diciptakan untuk membersihkan kotoran-kotoran saat kapal Nabi Nuh itu di dalam, nggak di dalam, di tengah-tengah kondisi air yang sedang besar, Badai. badai. Jadi babi itu diciptakan untuk membersihkan kotoran-kotoran binatang yang dibawa Nabi Nuh, yang diselamatkan. Jadi satu jodoh tuh dulu tuh hewan tuh. Sepasang Ya. biar bisa reproduksi berkembang biak gitu. Nah, kan itu ada kotoran-kotorannya tuh, maka diciptakanlah oleh Allah Subhanahu wa taala babi di situ untuk membersihkan kotoran. Iya. Tujuannya bukan untuk dimakan, untuk reproduksi bukan, cuma untuk membersihkan kotoran dan dari sifatnya juga menurut agama kami buruk gitu ya. Makan kotoran. Iya. Terus sering Jorok menunduk tuh gitu lah, terus kok gitulah, pokoknya jijik lah gitu. Jadi meskipun selembut apa, secantik apa, kayak ada babi warna pink lucu tapi tetap jijik aja Iya, gitu. betul. Ada jijiknya kalau menurut agama kami, meskipun kita juga pernah makan, cuma nggak sering sih, paling berapa kali sih gitu, nggak sampai 5 kali sih. Enggak, saya cuma sekali kalau saya. Berarti udah hampir 4 ya. Nyobain, kalau bilang enak ya enak ya, gimana yang masak. Jujur enak. Cuma ya balik lagi gitu, ada larangan haramnya itu. Kenapa penyebabnya ya seperti itu, jorok atau gimana bla bla bla. Dan saya juga udah berhenti sih, nggak pernah lagi sih, nggak ada niatan lagi makan babi gitu. Cukup. Ah, menurut aja Ji Maji. Kalau babi diharamkan di agama kita itu yang saya tahu karena babi itu bukan mengandung, tapi ada di dalam tubuhnya itu ada cacing pita. Kita. Cacing pita itu kan yang bisa membahayakan manusia. Ya. Gitu. Itu diharamkan kan, apa ya? Yang menyakiti atau yang membahayakan bagi umatnya itu diharamkan. Oh. Termasuk rokok, tapi dirokok. Sama sih rokok juga, kenapa? Iya, masih dari rokok ini. Dari agama Islam kadang rokok tuh sebagian haram, Oh. sebagian makruh. Makruh. Kenapa makruh? Karena banyak ustadz yang masih merokok. Ya itu Terbuka, lagi. bagus. Salah satunya itu, dan kedua omset negara besar dari Oh, rokok. ya, rokok. Kalau rokok Omset. dihapus. Oh, gitu. Oke, balik lagi ke si babi tadi. Nah, babi. Nah, itu kalau menurut saya seperti itu, ada cacing pita. Tapi tadi kan kata Apple tuh ada babi itu diciptakan karena untuk membersihkan kotoran. Itu diharamkan. Betul. Tapi kenapa ada makanan favorit kita memakan kotoran tidak diharamkan? Contohnya? Lele. Lele kan yang diempang-empang itu. Mana? Itu kan ada, kalau di kampung-kampung itu masih ada WC yang langsung jatuhnya ke, Ya. bukan ke laut tapi ke ini, ke balong lah. Balong. Itu kurang balong naon sih bahasa Indonesia? Empang. Kolam. Ya empangnya balong gitu, ke empang. Ada lele tuh dimakan sama lele. Tahu lele itu dimakan sama manusia, itu kan kotoran gitu. Tapi Ya, tapi dihalalkan. Itu kita nggak tahu kenapa. Emang tahu? karena mungkin diproduksi jadi protein lagi.
Bisa Jadi tai-tainya itu dengan teknologi tinggi di lele itu bisa jadi protein baik buat manusia. Oh, betul. Wow. Seperti orang iklan nyebutkan mah Nah, ya. iya, Enggak usah ya. Menurut saya Nah, seperti itu. cukup puas? Cukup puas. Sekarang kita balik tanya, kenapa Oh. alkohol Alkohol. diharamkan nggak? Nada pertanyaan. Wah. Wah. Diharamkan nggak? Anda minum alkohol nggak? Dulu belum waktu bertobat saya minum, tapi sekarang enggak. Bertobat dulu minum berarti emang diharamkan atau gimana di agama Kristen? Kalau di ajaran agama saya ya diharamkan, nggak boleh. Oh nggak boleh juga, tapi kan minum wine juga. Wine Ada kan, anggur, ada apa? anggur kan itu, anggur bukan anggur yang wine itu ya, tapi anggur Anggur merah. yang memabukkan aku. Oke. Oke, anggur ya yang dibolehkan itu anggur untuk perjamuan kudus sebenarnya. Itu dibolehkan Perjamuan karena kudus. Apa sih? alkoholnya sedikit. Sebentar. Menarik. Maaf saya potong. Perjamuan kudus itu seperti apa? Perjamuan kudus itu kayak ada roti kepingan yang bulat, terus ada anggur gitu. Buah anggur. Buah anggur yang diperas dijadiin air. Gitu. Beralkohol. Alkohol cuman sedikit 0,1. Tapi Cuman alkohol. sedikit. Iya, tapi alkohol. Tapi masih tetap alkohol. Ya, Alkohol itu Sedikit. setetes. Kata orang lain mah. Berarti masih mengandung alkohol. Ah, Gitu. Nah, garis besarnya aja ini. Kalau membahas ke situ, itu pasti panjang lagi. Ini garis besarnya aja. Dibolehkan apa tidak? nah itu. diharamkan atau tidak Diharapkan. istilahnya. Ya, istilahnya seperti itu. Ya tidak dibolehkan karena kan itu memabukkan. Bisa kalau orang mabuk kan bisa lupa diri. Ya. Orang yang mabuk kan nggak bisa ngontrol Berarti sifatnya. oke. Hmm. Kalau berarti kesimpulan saya boleh minum tapi nggak sampai memabukkan gitu. Atau gimana? Sesuai takaran. Sesuai takaran itu. Jadi saya cerita Boleh. tentang Boleh, cerita. alkohol ya. Ya, Ya cerita. kan pada mulanya gitu alkohol di luar negeri ini kan karena ada musim semi, musim dingin, musim salju istilahnya. Ya. Diciptakan alkohol untuk menghangatkan tubuh. Ah, oke. Nah itu. Tapi sayangnya banyak manusia yang salah kaprah gitu. Udah tahu aturannya sloki. Seharusnya aturannya satu sloki untuk menghangatkan tubuh. Sok Anda lihat di bule-bule gitu ya. Oke. Minum sedikit. Nah, ada sih yang salah kaprah. Ah. Minum sebotol. Nah, Mabok, itu gitu jadi ya. mabuk salahnya. Nah. Berarti intinya diharamkan apa dihalalkan itu? Diharamkan sih. Diharamkan. Diharamkan. Tercatat nggak itu di Bible? Ah, Ada catatan Haram. di Amsal ya. oh ada tahu. Ada tercatat di Bible bahwa alkohol itu diharamkan. Ya kan memabukkan. Tapi tercatat juga tidak kalau boleh meminum asal sesuai takaran. Tercatat juga ada. Oh, Maksudnya dalam artian di perjanjian baru ya. Hanya Maksudnya digunakan itu saja di upacara itu aja gitu. Upacara itu apa sih? hanya di ini maksudnya jangan salah arti juga. Ah. Untuk menghangatin tubuh enggak di Bible-nya tercatat tapi. tercatat. Oh. Oke. Diharamkan. Berarti diharapkan asal Ada gunanya atau enggak gitu. kalau di- buat upacara itu diperbolehkan. Upacara maksudnya. Apa perjanjian kudus apa? Perjanjian apa kudus tadi? Oh, Perjamuan kudus. Perjamuan kudus, saya nggak tahu maksudnya kan Itu dibolehkan. boleh. Ya itu mah boleh banget kan. Oh. Harus wajib berarti kalau itu. Berarti selain di luar itu nggak boleh sebenarnya. Selain di luar itu tidak boleh. Tapi tercatat ya pada Bible bahwa alkohol diharamkan ya. Iya. Tercatat ya. Ah. Oke. Di Muslim sendiri maaf ya. Alkohol Iya, sangat diharamkan. sangat diharamkan. Tapi masih banyak yang minum juga. Nah, itu kan itu namanya khamr. Homer. Homer. kamar. Haram. Haram pan. Itu udah jelas kalau di agama kita. Hmm. Tapi yang masih banyak juga kok yang minum. Agama kita juga gitu. Nah, di Kristen juga ada sih yang Ada. banyak minum ya kan itu kehendak bebas gitu.
bukan kehendak bebas ya, tapi orang yang melakukan kesalahan. Oh, ya sama juga lah di kita Ya. seperti itu Itu juga. namanya maksiat. Ya maksiat kalau Maksiat gitu. itu berzina, minuman Nah, keras, seperti itu. membunuh juga itu maksiat. Ya karena kadang orang kurang tahu juga, kurang mendalami agamanya. Oke. Iya, ya saya juga nggak munafik. Saya pernah minum alkohol dulu, bahkan parah pernah. Pernah seperti itu. Nah, sekarang saya mau nanya. Siap. Apa ya? Sebentar. Oh iya. Mus kan minoritas. Kok harus minoritas sih? Kan bener kan? Iya. Bener kan? Tapi berdampak. Mus kan minoritas. Banyak orang, tapi tidak semua ya. Tidak semua nih, harus dicatat. Tidak semua. Laki-laki. Jelas gue dong. Semua. Orangnya teruskan tapi pohon lagu aku masih. Nah, nggak semua sih ngomong kayak gini. Cuman kebanyakan banyak yang banyak yang berbicara bahwa non muslim itu kafir. Nah, muslim. Oh. Ya, betul kan? Tapi tidak semua sih, tidak semua. Hmm. Ada lah, tapi kebanyakan itu. Nah, sakit hati nggak, Mus, disebut kafir? Kalau saya nggak sakit hati, cuman tersinggung dikit. Bedanya apa tersinggung sama sakit hati? Ya pasti beda. Kalau sakit hati lebih dalam ya, lebih menusuk ke hati. Asik, lada woi lada. Kayak tersinggung. Oke. Oh tersinggung cuma. Tersinggung. Kenapa disebut Kafir. kafir gitu ya? Kalau menurut saya kafir itu orang yang nggak punya Tuhan, nggak punya agama, dia tidak tahu agama. Oke. Terus? Ya, kenapa disebut kafir gitu? Ah. Ya jujur aja saya tersinggung gitu ya, Hmm. sedikit. Ya yang kata saya tadi, menurut saya kafir itu orang yang tidak mempunyai agama, tidak mempercayai adanya Tuhan, mirip ateis lah istilah kasarnya ya. Berarti yang kalau menurut Mus yang saya tangkap nih, yang pantas disebut kafir itu orang yang tidak mempercayai agama dan tidak percaya adanya Tuhan. Iya. Baru itu kafir gitu. Iya. Kalau misalkan Kristen, Nasrani, dia kan percaya adanya agama dan Tuhan. Iya. Berarti tidak pantas disebut kafir. Iya. Betul. Betul. Oke. Oh, seperti itu. Bagus. Benar. Iya. Ya, tapi tersinggung ada ya. Hmm. Tapi toleransi beragama masih tetap berjalan. Iya, Begitu. pasti Menyadari. sadar. Oke. Ya, jadi pendapatnya gitu, Pul. Oke lah, sok sebut kafir, tapi jangan ke yang percaya adanya Tuhan dan agama. Sebutlah kafir ke orang-orang yang tidak percaya Tuhan dan tidak percaya adanya Kafir, agama. oke. Kafir sih sebenarnya sih Banyak arti ya. banyak Arti sebenarnya kafir itu, Iya. Mus. Kalau buat kita sebagai muslim, kita menyebut non muslim kafir itu karena tidak tidak mengimani bahwa Allah itu adalah Tuhan dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Cuma dua itu sih. Ya. Kalau misalkan Anda mengimani ya pasti Anda juga masuk muslim. Sahadat dulu, Mus. Apa sahadat? Nanti saya bantu sahadat habis ini. Ini pertaruhan antara baptis atau mualaf. Benar itu baptis. Oke, jadi sebenarnya kalau bahasa kafirnya itu yang saya tahu sebagai orang awam dengan Islam yang ilmunya rendah, Anda tidak mengimani bahwa Allah itu adalah Tuhan kami dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Harusnya Anda juga menyebut kita kafir, Iya. yang non muslim itu karena tidak mempercayai Tuhan Anda. Oh, baik. Seharusnya gitu ya. Seharusnya, dan Anda juga harus menyebut kafir ke Yahudi karena dia tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhannya. Tuhannya. Berarti Yahudi itu kafir. Menurut Anda itu kafir harusnya karena tidak percaya, tidak mengimani apa yang Anda imani. Iya. Itu sebenarnya kalau bahasa kafir. Cuma nggak tahu image-nya di Indonesia kalau orang nyebut kafir itu lebih kasar daripada non muslim, makanya bilangnya non muslim. Iya. Non muslim. Ya, Gitu. Padahal kafir itu dari bahasa Arab juga ada artinya juga. kafir kufur ya. Iya. Bahkan ahli kitab kan disebut kafir ya. Yang saya baca, Iya. saya pernah baca ahli kitab itu ya kafir sebutannya, Kafir. julukannya kafir gitu. Itu loh, Mus. Nah, selain itu sih ya gini lah. Pokoknya mah
Anda sebagai minoritas. Mayoritas nih. Minoritas nih. Sebut Ya wayana. Faktanya Emang sih, seperti Bang. itu, faktanya Iya. seperti itu gitu. Tapi minoritas yang berdampak, Berdampaknya apa? ya dampaknya pasti ada buat negara, buat Oh, minoritas yang tapi berdampak bermanfaat maksudnya. berdampak apa sih? Berdampaknya negatif atau positif? ya pasti positif. Iya, berarti bermanfaat gitu. Minoritas yang bermanfaat. Ya Gitu. bisa dibilang. Ya, kalau yang negatif mah berdampak baru. Karena kalau dipikir-pikir sih kenapa berita-berita itu lebih suka up yang berbau Islam gitu. Karena kenapa? Ya resikonya sebagai mayoritas. Banyak. Karena pencari berita itu pencari view yang banyak, Betul. mayoritasnya Muslim nih. Betul. Dan memperkeruh suasana biar rame, biar view-nya banyak, ayolah bertengkar. Nah, Nah, itu. berita Islam nih. Coba kalau berita Kristen jarang. Emang. Itu paling 20% dari berita Islam biasanya. Betul. View-nya yang ribut. Malah yang ribut malah apa? Islamnya yang di Iya, situ yang komen iya. orang-orang Islam. Tuh kan, Iya. percaya Tuhan gua lu. Iya, Gitu. betul. Bahkan di berita pun yang rame, ada rame yang non muslim, rame di berita ada. Apa? Natal. Ya, tiap Tapi Natal ya. ramenya bukan Natalnya, Ucapannya. bukan ucapannya, Apanya? pengamanannya. Pengamanannya. Ormas gitu, meriksa siapa tahu ada bom atau tidak, gitu. Aman apa Tapi Idul tidak. Fitri enggak ya masjid sampai di Idul Fitri belum ada, lagi Idul Fitri di bom. Pernah dengar nggak? Idul Fitri belum. Kecuali di luar lagi sholat Jumat di Bantai ada. ada. Itu ada kalau di luar negeri. Kalau di kita alhamdulillah lagi Alhamdulillah sih. Aman-aman. Idul Fitri aman-aman saja. Cuma nggak tahu sih kalau gereja selalu diamani gitu apa karena teroris itu harus muslim. Nah, Kalau bukan muslim itu bukan teroris. nah gitu. Kenapa Namanya pandangannya penjahat. ke situ? Gitu. Kenapa ya? Kenapa orang-orang pandangannya bahwa teroris itu adalah muslim? Gimana? Itu menarik. Itu menarik. Oh iya. Kenapa? Menarik sekali ya kata Pandanganmu seperti itu tidak? Muslim teroris. Muslim salah. Teroris itu identik dengan muslim. Kenapa muslim? Setuju apa tidak? Pandanganmu seperti apa? Saya tidak setuju karena Agak keras suaranya, kayak yang Oke, takut oke, ya. oke. Aku kayak yang takut. Agak keras bang ya. Teroris lagi nonton Osik ya sih. Iya, ini nih. nanti saya didol. Bom boy. Kenapa? Iya, teroris kenapa? Ya itu salah pandang aja sih. Kalau mana ada ajaran agama yang mengajarkan kita untuk mati ngebom sesuatu daerah, suatu gereja, suatu masjid. Kalau menurut saya, Lada juga nih jawabannya. Oke, mana ada mantap. kitab di agama manapun juga nggak ada yang ngajarin kebencian, nggak ada yang ngajarin ngebom sesuatu untuk mencelakakan banyak orang, Membunuh gitu. membunuh banyak orang, Hmm. mencelakai banyak orang. Ya di apalagi di Muslim gitu ya. Kalau kata saya, ya saya netral. Lada juga, netral mau bagus ya. Jangan botak. Ya, bagus. Benar, tapi benar jawabannya sih. Benar sih. Benar sih. Oke, benar itu jawabannya. Oke, saya yang nanya sekarang ya. Oke, siap. Pertanyaan dari umat, ya perwakilan dari Kristen ya, Kristen Katolik. Percaya nggak Tuhan Yesus di ajaran agama Islam itu, percaya nggak bahwa Yesus itu Isa Oh, percaya nggak bahwa Yesus itu Nabi Nabi Isa. Isa alaihissalam dan ada gitu? dan ada. Oke. Oh, pertanyaannya bagus. Ya, lada terus nih. Lada. Anjing. Oke, Aji dulu deh. Saya terus duluan, Ji. Kalau menurut saya Yesus percaya enggak kalau Nabi Isa itu Yesus. bahwa Nabi Isa itu Tuhan. Dengan Tuhan di Oke, gitu. saya nangkap. Saya tadi kurang nangkap. Nah, Sekarang oke. kalau Haji dulu deh. menurut saya Ya. ya burung. Pohon bisa ditulis Oke. Kalau menurut saya, kalau Nabi Isa saya percaya. Tapi Nabi Isa itu bukan Yesus. Ya. Kalau menurut saya, karena
yang saya tahu nih ya, pengalaman dan ada filmnya juga, sempat ada sejarahnya pun, apapun yang saya pelajari, Nabi Isa itu Yesus itu adalah yang disalib deh, kan disalib kan? Disalib. Nah, itu bukan Nabi Isa. menurut Pandangan saya. Terus? Nabi Isa itu kemana? Nabi Isa itu dihisab Oh. untuk dimunculkan kembali pada hari akhir. Kiamat istilahnya, untuk melawan Dajjal, Imam Mahdi. Imam Mahdi mana? Bukan kata. Bukan. Imam Mahdi mah yang sebentar. Dajjal jadi. Anda belajar agama komplit gak sih? makanya saya lagi proses belajar. Kalau saya memang bolos gitu. Makanya saya Enggak, itu yang saya baca-baca yang masuk itu, bahwa Nabi Isa itu nanti akan diturunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melawan Dajjal. Saat kiamat kan? Iya, hari-hari akhir. Dan itu bukan Yesus. Berarti ini saya sebagai penengah aja ya. Ya. Menurut Aji bahwa Nabi Isa itu dihisab sementara raganya udah bukan Nabi Isa. Bukan. Siapa? Penggantinya. Stuntman lah mungkin ya. Bisa disebut lah stuntman-nya. Jadi Nabi Isa diganti sama stuntman. Iya. Kecuali Jackie Chan nggak pernah pakai stuntman. Oke. Jadi Jackie Chan nggak jadi Tuhan. Iya, gitu ya. Waduh. Oke, terus. Ya, Stuntman dia. Oh. Dia. Nah, stuntman kami Siapa? Nabi Isa disalib. Menurut kami dia tuh stuntman lah gantinya. Menurut kami itu yang disalib itu bukan Nabi Isa. Iya, Gitu. penggantinya. Penggantinya. Judas. Nah, Judas saya benar. pernah dengar. Benar, itu Judas, benar. Sahabatnya ya, Dari kalau nggak salah. Muslim. Iya, itu judi sambil makan sapi, judi pedas. Lah dah. Oh, diganti sama Judas. Kok tahu Judas sih? Iya, karena saya dengar dari agama Muslim. Oh, Oh. berarti saya bukan Muslim dong. Kamu nggak dengar dari saya. Dari teman saya yang Oke, yang mau Oh. open donasi buat saya pesantren. Ilmu saya itu segini. Ya itulah, menurut pandangan saya seperti itu, bahwa saya percaya adanya Nabi Isa, tapi saya tidak percaya bahwa Nabi Isa itu Yesus. Ya, yang disalib itu bukan Nabi Isa. Bukan, yang disalib itu bukan Nabi Isa. ya itu klimaknya. Dari kami gitu. Dari kami seperti itu. Dan saya mau nanya juga, Boleh. percaya nggak kalau di non Muslim itu adanya Nabi Muhammad? Waalaikumsalam. Iya. Percaya nggak? Kalau percaya siapin syahadat ya. Ya, kalau percaya nanti abis ini kita syahadat. Yang ada dibaptis. Wah, ini kita dibaptis. Oh, gimana? Saya nggak bawa handuk mau dibaptis. Masa perlu pakai handuk, pakai baju juga bisa. Oh enggak. Ya gini, tadi pertanyaannya percaya nggak adanya Nabi Muhammad ya? Percaya nggak Nabi Muhammad Adalah utusan Allah. Nah itu. Ya. Sebenarnya gini, karena di kitab saya nggak ada Nabi Muhammad, ya saya dalam tanda kutip percaya. Ada mah ada, cuma Ada. ya saya juga menghargai dan tanpa mengurangi rasa hormat dan toleransi saya gitu. Percaya adanya Nabi Muhammad. Oke, dia mungkin percaya bahwa Nabi Muhammad emang ada. Ada mah ada, Akhir. tapi tidak mengimani. Oh, itu Iya. jelas. Aku pindah agama, bro. Oh iya. Gila lu anjir. Bener. Bener juga. Karena kalau dia Anda mengimani mau juga pindah agama? Enggak. Jadi oke. Bagaimana Bu Parley? Yo men. Yoman. Jadi menurut Mus itu Nabi Muhammad memang ada sejarahnya, ada itu tahu sejarahnya, tapi tidak diimani sebagai nabi seperti itu kan? Ya. Oke. Ya intinya seperti itu. Oke. Pembelaannya sih dari kami. Oh, sorry pembelaan ya. Enggak ya. Kita ngasih histori setahu kami aja ya. Ya, histori kasih aja. Bahwa Nabi Muhammad itu siapa? Historinya. Gitu. Ya Nabi Muhammad itu kalau dari kami utusan Allah dan
sebenarnya sih yang saya tahu nabi itu ada ratusan ribu. Banyak. Pernah saya lihat ceramahnya Ustadz Khalid Basalamah bahwa nabi itu ratusan ribu Mas ya. Iya. Terus yang harus Muslim itu imani itu 25 nabi. Nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Termasuk kita harus tahu Nabi Isa. Kita mengimani Nabi Isa tuh seperti apa sama dengan kalian, cuma masalahnya cuma pas di itu aja kan apa? Saat jadi Yesus Kristusnya itunya aja sih perbedaannya. Atau mungkin ada perbedaan lagi, silahkan dikasih tahu aja ke kami. Nah, yang jadi pandangannya tuh nabi kita banyak itu contohnya ada beberapa agama yang ada Tuhannya juga, mungkin mereka nabi dari Muslim cuma dijadikan Tuhan. Nah, pandangan kami juga seperti itu. Sebenarnya Nabi Isa tuh nabi tapi dijadikan Tuhan oleh kaum Anda gitu. Kayak gitu tuh. Mungkin juga sunan-sunan juga nabi sebenarnya, cuma tidak harus diimani gitu. Itu sama. Ada ratusan ribu yang sebenarnya yang apa ya? Yang sudah diberitahu saat ceramah kali Basalam, tapi nggak disebutin satu-satu namanya karena nggak tahu juga sih namanya. Karena di Al-Quran yang diwajibkan itu hanya 25. 25. Seperti itu. Nah, kalau di agamamu, apakah Tuhan mempunyai ibu? Tuhan. Panjang urusannya ini. Apa-apa. Sebelum closing kita. Nggak apa-apa. Sebelum closing ini. Anda bebas bertanya. Oh, asik. Mantap nih orang nih. Ya. Ya. Apa? Sebenarnya ibu itu Bunda Maria maksudnya ya. Ya. Gini ceritanya. Oke. Jadi sebelum Tuhan Yesus lahir yang disebut Nabi Isa oleh Anda. Oke. Nah, jadi gini ceritanya, ibunya bagaimana bisa lahir, bayi bisa lahir kalau tanpa seorang ibu gitu. Ya. Ya. Tanpa. Jadi Oke. tapi gini, tapi tanpa persetubuhan dengan ayahnya namanya Yusuf, nama ayahnya Nabi Isa, Nabi Yesus Kristus, namanya Yusuf. Nah, si Maria ini dapat suara Tuhan atau dipercayakan sama Tuhan, sama Allah untuk mengandung Nabi Isa. Maksud Anda tuh. Oke, terus? Dan melahirkan Yesus Kristus. Oke. Dan nama Yesus Kristus itu juga udah dikasih tahu sama kitab-kitab sebelumnya, dan udah tercatat itu dengan jelas bahwa di kitab akan lahir juru selamat umat manusia namanya Yesus, dan harus dinamai Yesus. Allah berfirman seperti itu ke Maria lewat Nabi Gabriel gitu ya. Gabriel. Muslim di Jibril. gitu. Mikael, Michael. Mikael itu Mikael. perangnya Tuhan. Terus udah. Ya, seperti itu. Oh gitu. Oke. Nah, saya ada pertanyaan yang menarik. Jadi gini. Iya lah. Ya. Lada. Lada ini lada gitu kan. Jadi Mus tadi ngomong kan, yang saya tangkap nih, kan di agama Mus itu Yesus sebagai Tuhan. Ya. Benar. Nah, tadi Mus menyebutkan Allah. Allah itu siapa? Allah itu pencipta segala sesuatu, dan Allah itu yang menciptakan langit dan bumi ya. Oke, terus yang berfirman jadilah bumi, jadilah terang, itulah Allah. Tapi bukan sebagai Tuhan. Bukan, Allah itu bukan sebagai Tuhan, tapi Allah itu bapaknya dari Tuhan gitu maksudnya. Allah itu bapaknya dari Tuhan. Bukan maksudnya gini. Di Kristen kan banyak di non Muslim gitu berpendapat bahwa Allah Kristen itu 3, sebenarnya itu nggak salah, tapi sebenarnya Tritunggal. Ada Allah Bapa, ada Tuhan Yesus, yang ketiga Roh Kudus. Gitu. Boleh tahu nggak bedanya apa tuh? Apa tadi Tritunggal? Yang pertama apa tadi? Allah Bapa. Allah Bapa itu apa? Allah. Nah, Allah
merelakan anaknya yaitu Yesus Kristus untuk menyelamatkan dunia, Oke. dan diturunkan Roh Kudus untuk mengingatkan dosa-dosa kita gitu, untuk menghibur gitu. Jadi Oh. lebih dalam ini. Oke, saya jujur sih nggak tahu sih. Ya, sampai sama sih sebenarnya. sampai di situ sih. Istilahnya mah. Saya baru tahu lah Tritunggal, Ya, jujur ya. saya baru tahu. Kalau saya Triaji. Jadi satu dalam kesatuan gitu. Jadi bagaimana Oh. gini. Hmm. Ini saya misalnya Mustika kan namanya. Hmm. Saya Mustika gereja Betania gitu ya. Tapi tetap satu kan, manusia ada tubuh, jiwa, dan roh. Begitu juga Allah, Tubuh, jiwa, jiwa, dan roh. Oke. begitu juga Allah gitu. Ada fungsinya masing-masing berbeda gitu. Jadi banyak orang yang anggapnya kok Allah hanya orang Kristen, Tuhannya orang Kristen tiga, tapi itu salah. Gitu. Iya benar loh, baru tahu loh. Oke. Ya, saya mau nanya lagi nih, kenapa nggak nyembah ke Allah langsung, Nyembah ke Allah langsung. tapi melalui Yesus? Yesus itu jalan menuju keselamatan, juru selamatnya gitu. Messenger. Messenger bisa Enggak. sebagai perantara. Iya, benar. Manusia. Oke. Gimana Pul? Jalan, Tuhan Yesus Kristus menyebutnya kan seperti itu kan, Anda kan? kan ada di firman juga, akulah jalan dan kehidupan gitu. Ya. Akulah jalan kebenaran dan kehidupan gitu. Hmm. Jadi di Kristen. Nah, sejarahnya Kristen gini. Gimana? Jadi Gimana? lebih dalam ya, maaf. Nggak apa-apa. Gak apa-apa, menarik malah ini. Saya baru tahu sekarang kan sih searching Yang di disebut Google gitu. Kristen Hmm. pada mulanya ada di firman Tuhan 1 Korintus. Hmm. Ya, Oke. pokoknya di firman Tuhan ada gini, pada mulanya Kristen itu adalah pengikut Kristus. Jadi orang yang mengikuti jalan-jalannya Tuhan, orang yang mengikuti Kristus gitu. Dia percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat satu-satunya dan jalan kebenaran bagi dia. Itu namanya Kristen. Oke. Saya juga belajar. Awalnya di situ. Kenapa disebutnya Kristen? Ya. Kristen sejarahnya seperti itu lah gitu. Ya, pada sebenarnya ini kenapa ada Kristen karismatik, ada Kristen itu, ya itulah pada awal abad ke-1 nih ya, saya belajar dan dapat hikmat juga dari Tuhan. Kenapa ada Kristen karismatik, Kristen Katolik, Kristen Ortodoks lah. Pada mulanya itu pokoknya intinya Kristen itu satu tubuh, yaitu tubuh Kristus ya. Oke. Cuman adanya perbedaan, ya adanya gini, seperti Muslim juga kan ada beberapa aliran gitu. Ya. Jadi pada mulanya gini, di firman Tuhan ada yang gini dikutip, akulah, ada yang Kristen Apolos, Kristen ini gitu. Jadi apa sih yang penting mah Yesus Kristus itu sebagai juru Tuhan dan juru selamat umat manusia. Messenger lah gitu, perantara lah mungkin ya. Jadi sebelum menuju Allah itu ke Yesus dulu. Yesus yang menyampaikan jalan keselamatan kepada Allah. Maksudnya Yesus yang menyampaikan keselamatan umatnya kepada Allah gitu. Jalan. Ya jalan gitu kan. Ya. Ya jadi messenger lah gitu. Oke? Seperti itu berarti kan? Oke ya, ngerti. Saya baru tahu itu. Saya juga. Anda dalam juga mendalaminya ya. Anda dalam juga mendalaminya. Gimana itu? Bahasa Gimana gitu? Ini sebenarnya kalau dibahas lebih dalam ya panjang. Iya. panjang karena ya ilmu kita ada yang masih terbatas, ada yang Iya, tahu, ada yang intinya belum seperti tahu. itu. Intinya sih ya saya juga belum terlalu mendalami, jadi takut ada yang salah ucap, takut tahu disebut anjing, so tahu lu. Nah, gitu kan. Ya makanya kalau misalkan dari pembahasan dari awal sampai akhir Ya. ada yang salah gitu, silakan mau dibenarkan nanti di kolom komentar, silakan. Ya. Saya tidak menafik, tidak tertutup untuk kalian yang bahwa ini statement ini tuh salah. Ya, Artinya nggak apa-apa. seperti ini nggak apa-apa gitu. Kita mah senang. Iya, kita Orang sama-sama ngerti. belajar lah. Itu nambah pengetahuan kepada kita juga Iya. sebagai orang yang awam kepada agama Iya. gitu. Mus mungkin terima kasih atas waktunya ya, dan di close aja nih soalnya hari sudah malam. Ada pertanyaan lagi tidak? Belum mau sadar sekarang.
Belum rusak ya? Belum? Belum? Oh ya udah. Oh ya udah kita close aja. Ya mungkin terima kasih ya. Dan ini bincang santainya, dan maaf kalau ada yang tersinggung, dan kalau misalkan ada kekurangan yang disangka kita so tahu atau seperti Betul. apa, silakan di komen aja lah, nggak apa-apa. Jangan Jadi sungkan. jadi masukan buat kita. Ya, jangan Mungkin sungkan. dari musnya juga yang satu kaum dengan mus mungkin, oh mus bukan gitu maksudnya, harusnya Ya. gini-gini nih. Tolong kasih tahu biar mus juga dapat pencerahan, Iya. kita juga dapat Nah, ilmunya. seperti itu lebih mantap. Jadi Hmm. terima kasih atas waktunya, terus disimak terus. Aing jadi pabelit ngomong. Pabelit tuh. Pokoknya simak terus video kita di kedepannya. Yang penting pembahasannya ambil positifnya, buang negatifnya. Di sini kenapa kita mengundang Mus? Karena kita memperlihatkan bahwa rasa toleransi kita itu besar. Meskipun kita berbeda agama, berbeda Iya. pemahaman, kepercayaan, tapi temen ya Kita saling temen. menghargai. Saling menghargai. Tiap juga. lebaran juga datang ngucapin, Iya. dan tiap Natal Nah, juga kita nggak datang. Kita di rumah nggak Iya, boleh. kita di rumah. Kita nunggu kuenya aja Iya. dianterin. Atau nunggu flash sale sih. Oke, mungkin sampai sini dulu. Oke. Dukung terus channelnya Cabai Merah biar makin lama. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Assalamualaikum Mas Mus. Assalamualaikum.